Melanjutkan kisah sebelumnya, God Emperor, Chapter 20. Dia, kekuatannya. Bagaimana mungkin? Lin Ningxian berpikir sambil menggigit bibir bawahnya dan menatap Zhang Ruochen. Lin Ningxian tidak percaya apa yang baru saja dilihatnya. Dia tidak bisa menerima betapa kuatnya Zhang Ruochen hanya setelah 3 bulan berlatih. Lin Fengxian juga dikejutkan oleh penampilan Zhang Ruochen. Seolah-olah dia telah membatu. Matanya tidak bisa berhenti menatap Zhang Ruochen. Prajurit umum dapat mengetahui seberapa kuat Zhang Ruochen. Namun para prajurit dengan kultivasi menemukan sesuatu yang lebih dari itu. Pertama-tama, ketika Zhang Ruochen menginjak satu kaki di atas nampan batu, dia mampu menyetrum nampan batu seberat 1000 kg dari tanah. Ini bukan hanya semacam kekuatan yang memantul kembali. Tepatnya, Zhang Ruochen memasukkan ki asli ke dalam tubuhnya dan mengarahkannya ke bawah tanah. Kemudian, ki asli berubah menjadi lapisan gelombang yang menabrak bagian bawah nampan batu. Melewati beberapa lapis gelombang, nampan batu itu akhirnya terangkat dari tanah. Hanya mengandalkan kekuatan pantulan, bahkan prajurit dari penyelesaian alam kuning tidak cukup kuat untuk menyetrum baki batu seberat 1000 kg. Penguasaan ki asli Zhang Ruochen sangat detail dan menakjubkan. Dia pasti mengejutkan sejumlah besar atasan seni bela diri di Kolisem. Beberapa dari mereka bahkan merasa malu dengan kemampuan dan pengalaman mereka dibandingkan dengan Zhang Ruochen yang tidak dikenal. Mengejutkan nampan batu seberat 1000 kg dari bawah tanah itu sulit. Namun, menangkap batu dari ketinggian 5 meter di atas kepala dengan kekuatan yang menakutkan bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh prajurit Yellow Realm. Karena Zhang Ruochen berhasil menggunakan ki asli dan mengubahnya menjadi lapisan gelombang, ia menabrak bagian bawah nampan batu dan menetralkan kekuatan benturan dari baki batu yang jatuh. Inilah alasan mengapa dia berhasil menangkap nampan batu yang jatuh. Hanya pejuang seni bela diri dengan penglihatan superior yang dapat mengidentifikasi teknik luar biasa Zhang Ruochen. Dan karena seniman bela diri unggul dengan pencapaian tingkat lanjut menemukan petunjuk tertentu selama pertunjukan Zhang Ruochen, mereka sangat terkejut dan menganggapnya luar biasa. Kemampuan Pangeran ke-9 untuk menguasai ki asli jauh lebih baik daripada para pejuang alam hitam. Penonton mulai membandingkan kompetensi Zhang Ruochen dengan para pejuang lainnya. Seorang jenius seni bela diri telah bangkit. Zhang Ruochen kemudian keluar dari arena seni bela diri. Ketika dia melewati Lin Ningxian, dia menatapnya dan berkata, "Kamu melakukan pekerjaan yang baik dalam menyembunyikan kultivasi. Apakah kamu sengaja menghina saya? Izinkan saya memberitahu kamu. Kekuatan seseorang dapat ditingkatkan secara luar biasa dengan menggunakan harta karun. Namun, kekuatan saja tidak akan memastikan bahwa kamu akan menang dalam pertarungan yang sebenarnya. Penilaian akhir tahun baru saja dimulai. Kamu akan melihat perbedaan sebenarnya di antara kita nanti." Lin Ningxian menambahkan. Namun, Lin Ningxian bahkan tidak tahu betapa hebatnya Zhang Ruochen dalam hal memanfaatkan ki asli. Karena itu, dia mengira Zhang Ruochen beruntung dan telah mengambil semacam harta karun untuk kekuatannya yang kuat. Faktanya, bahkan jika orang biasa meminum beberapa pil yang tidak ditentukan, ada kemungkinan mereka akan menjadi kuat. Zhang Ruochen menggelengkan kepalanya sedikit setelah mendengar apa yang dikatakan Lin Ningxian. Itu jelas tidak mengganggunya saat dia berjalan menuju selir Lin. "Bu, aku berhasil," Zhang Ruochen berseru. Berdiri di antara semua selir, penglihatan selir Lin kabur seolah-olah dia baru saja ditembak oleh petir. Dia menggigil dan bertanya, "Chen Er, apakah ini Chen Er saya?" Selir Lin memeluk Zhang Ruochen dengan kuat dan mulai menangis. Dia telah menunggu begitu lama untuk melihat Zhang Ruochen menjadi seorang pejuang. Selir Lin mengira hari Zhang Ruochen menjadi seorang pejuang tidak akan pernah datang. Dia tidak percaya bahwa Zhang akan berhasil. Tapi dia sekarang adalah seorang pejuang. Dia adalah seorang atasan muda. Dia benar-benar mengesankan setiap orang di Kolisem dan sekarang tidak ada yang berani menggodanya lagi. Apa yang diinginkan selir Lin sangat sederhana, perlakuan yang adil dan setara. Untuk selir, pelayan, dan Kasim lain yang berdiri di samping yang telah menyaksikan Zhang Ruochen berubah dari seorang bocah lelaki yang lemah menjadi seorang pejuang, hanya satu pikiran yang muncul di benak mereka. Mulai sekarang, kita harus menguji selir Lin demi kebaikan kita sendiri. Iya. Pangeran Komando Yunwu tiba-tiba berdiri, memandang Zhang Ruochen dengan penuh semangat, dan berkata, "Putra ke-9 saya. Saya sangat senang mengetahui kamu akhirnya berhasil, meskipun terlambat dalam hidup kamu. Tidak peduli apa hasil penilaian akhir tahun kamu, keluarga kerajaan akan mengadakan jamuan makan selama 3 hari untuk merayakan kultivasi kamu. Ruochen, mendekatlah padaku, biarkan aku melihat putraku tersayang. Chen Er, pergi, cepat pergi untuk menyapa ayahmu," kata selir Lin dengan air mata. Selir Lin menyeka air mata dari wajahnya, memegang tangan Zhang Ruochen, dan berjalan menuju Pangeran Komando Yunwu. "Selamat siang, Yang Mulia." Selir Lin dan Zhang Ruochen memberi hormat pada Pangeran Komando Yunwu pada saat yang sama. Pangeran Komando Yunwu melihat lebih dalam pada Zhang Ruochen dan bertanya, "Saya kira kultivasi kamu telah mencapai keadaan fajar di alam kuning.
Selama penilaian putaran pertama, Zhang Ruochen sepenuhnya menunjukkan kekuatannya. Tentunya dia tidak bisa menyembunyikan tingkat kultivasinya dari Pangeran Komando Yunwu. Zhang Ruochen menjawab, "Ya, Kaisar saya. Berkultivasi dari ketiadaan hingga keadaan fajar di alam kuning hanya dalam waktu 3 bulan bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh pejuang biasa. Ruochen, apa yang kamu lakukan akhir-akhir ini? Apakah kamu mengalami sesuatu yang istimewa akhir-akhir ini?" Pangeran Komando Yunwu bertanya. Zhang Ruochen berkata dengan ramah, "Yang mulia, saya mengalami sesuatu yang istimewa. Tetapi itu adalah rahasia saya. Saya memiliki hak untuk menyimpannya dengan saya daripada membagikannya dengan orang lain." Sang Ratu sangat marah dengan tanggapan Zhang Ruochen. Dia berteriak, "Beraninya kamu. Yang mulia adalah ayah biologis kamu. Rahasia apa yang harus kamu sembunyikan dari ayah kamu?" Pangeran Komando Yunwu mengangkat tangannya dan menghentikan Ratu untuk melanjutkan berbicara. Namun, dia memandang Zhang Ruochen dengan apresiasi dan berkata, "Setiap prajurit memiliki rahasia kultivasi mereka. Jika kamu tidak ingin membicarakannya, saya tidak akan memaksa kamu. Bekerja keras di sisa penilaian akhir tahun. Saya sangat menantikannya." Selanjutnya di arena seni bela diri adalah Putri Komando ke-9. Putri Komando ke-9, Zhang Yuxi, adalah seorang wanita tinggi, cantik dengan kulit cerah, memancarkan kehadiran bangsawan yang elegan. Dia 1 hari lebih tua dari Zhang Ruochen. Bakat dan kecantikan seni bela diri sebanding dengan Lin Ningxian. Zhang Yuxi juga salah satu dari 4 wanita cantik di Yunwu Commandery. Dia dan Lin Ningxian disebut sebagai 2 wanita cantik di kota Yunwu. Putri Komando ke-9 hendak mengangkat nampan batu ke-10. Dia membuangnya sejauh 13 meter. Tampaknya kekuatannya sedikit lebih lemah dari Lin Ningxian, yang membuatnya 2 meter lebih jauh dari Zhang Yuxi. Zhang Yuxi mengerutkan kening dan berjalan keluar dari arena seni bela diri. Dia berdiri di samping Zhang Ruochen dengan senyum yang menarik. "Kakak ke-9, awas aku saat kita berburu di King Mount. Aku salah satu pesaingmu." Karena Zhang Ruochen dan Zhang Yuxi berada pada usia yang sama, mereka bermain bersama sepanjang waktu ketika mereka masih kecil. Setelah Zhang Yuxi mendapatkan tanda suci, dia harus menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berlatih seni bela diri dan dengan demikian hubungan mereka tidak sedekat dulu. Zhang Ruochen merasa semakin jauh dari Zhang Yuxi sekarang, karena ini adalah Zhang Ruochen dari kehidupan sebelumnya. Dia tidak memiliki ingatan bermain dengannya. Dia tidak banyak bicara di depannya dan hanya mengangguk untuk menanggapi apa yang dia katakan. Orang berikutnya yang melangkah ke arena seni bela diri adalah Pangeran ke-8, Zhang Ji. Karena Pangeran ke-8 telah berkultivasi ke negeri Fajar, dia berharap dapat dengan mudah mengalahkan Zhang Ruochen dan dipuji oleh Pangeran Komando Yunwu pada penilaian akhir tahun. Namun, penampilan Zhang Ruochen begitu luar biasa hingga benar-benar menggoyahkan kepercayaan diri Zhang Ji. Zhang Ji berada di bawah banyak tekanan dan mulai mencuci otak dirinya sendiri. "Aku perlu mengangkat nampan batu ke-10. Zhang Ruochen hanyalah omong kosong. Jika dia bisa melakukannya, saya pasti bisa." Pangeran ke-8 Zhang Ji baru saja mencapai downstage dan tidak berharap untuk mengangkat nampan batu ke-10. Namun, dia tidak bisa kalah di babak ini dari Zhang Ruochen. Mengalahkan Zhang Ruochen menjadi motivasinya dan dia sangat ingin mengangkat nampan batu seberat 1000 kg. "Ayolah." Pangeran ke-8 mengunci tangannya ke nampan batu besar. Setiap urat di tubuhnya menonjol dan nampan batunya naik secukupnya. Namun, ketika dia mengangkat nampan batu hingga setengah meter, jarinya terpeleset dan, boom. Nampan batu itu jatuh di kaki belakang Zhang Ji. "Oh, kakiku tolong bantu." Pangeran ke-8 berteriak seolah-olah dia babi yang sedang membunuh. Batu yang jatuh menyebabkan kaki Zhang Ji patah. Dia pingsan setelah beberapa saat karena terlalu banyak rasa sakit. Dia jatuh seperti babi mati di tengah arena seni bela diri. Jelas, itu tidak berjalan seperti yang dia rencanakan. 2 penjaga keamanan kerajaan berlari ke arena seni bela diri, memindahkan nampan batu besar itu, dan membawanya ke bawah untuk perawatan. Datang, ada prajurit muda lain yang berjalan ke arena seni bela diri. Prajurit berikut semuanya berusia di atas 16 tahun. Ini adalah para jenius yang dipilih dari keluarga yang berbeda. Kebanyakan dari mereka dapat dengan mudah mengangkat nampan batu seberat 1000 kg. Di antara para prajurit, ada 3 yang luar biasa. Semua dari mereka telah berkultivasi ke keadaan akhir alam kuning dan melemparkan nampan batu besar sejauh 20 meter. Pangeran ke-5, berusia 19 tahun dengan keadaan akhir budidaya alam kuning, telah menembak baki batu seberat 1000 kg dari jarak 20 meter. Situ Linjiang yang berusia 17 tahun, yang merupakan prajurit termuda di situs, juga dengan kondisi terakhir budidaya alam kuning, tampil 3 meter lebih baik daripada Pangeran ke-5. Sui Kai, 19 tahun, adalah cucu pendeta. Dia juga telah berkultivasi ke kondisi akhir alam kuning dan bahkan mendorong hasilnya lebih jauh dari situ Linjiang hingga jarak 24 meter. Selain Zhang Ruochen, Lin Ningxian, dan Putri Komando ke-9 Zhang Yuxi,
Penampilan ketiga prajurit ini sangat brilian di antara semua orang di babak pertama penilaian kekuatan. Selanjutnya, itu adalah putaran kedua penilaian berburu di King Mount. Hanya prajurit yang telah mengangkat baki batu ke-10 yang memenuhi syarat untuk mengikuti penilaian putaran kedua. Ada 43 prajurit muda yang berhasil mengangkat Stone Tray ke-10 di babak pertama. Para penjaga kerajaan memimpin 43 kuda antelop ke Kolisem. Masing-masing tampak seperti gajah kecil, mengenakan baju besi metalik dengan tanduk tajam mirip unicorn. Di setiap punggung kuda antelop, ada busur kawat sepanjang 1,5 meter dan 5 panah petir. Pendeta berdiri di depan meja batu dan dengan lantang berkata, "Kamu semua telah sepenuhnya menunjukkan kemampuan kamu dengan mengangkat nampan batu seberat 1000 kilogram. Kamu sekarang memenuhi syarat untuk bertarung melawan binatang buas tingkat pertama. Namun, kekuatan binatang buas tingkat pertama jauh lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Apalagi kecepatan mereka juga secepat kilat. Dengan kemampuanmu, kamu mungkin tidak bisa membunuh binatang buas dengan keterampilan seni bela dirimu. Namun, dengan menggunakan panah guntur, kamu akan dapat menembus dan menjatuhkan binatang buas itu. Masing-masing dari kalian akan diberikan 5 anak panah. Semakin banyak hewan buas yang terbunuh dan semakin banyak kekuatan yang dimiliki oleh hewan buas yang terbunuh, semakin baik hasil yang akan kamu peroleh. Hanya prajurit yang membunuh binatang buas yang memenuhi syarat untuk maju ke penilaian ronde ketiga kompetisi seni bela diri. King Mount penuh dengan begitu banyak bahaya sehingga kamu bisa kehilangan nyawa kamu. Jika kamu bertemu dengan binatang buas tingkat 2, segera lari. Menteri memperingatkan para prajurit. Berburu di King Mount sekarang dimulai. Lin Ningxian mengayuh di sepanjang punggung kuda antelopnya dan sepenuhnya menunjukkan betapa anggun dan cekatan gerakan tubuhnya. Dia melirik Zhang Ruochen dan berkata, "Sepupu saya akui bahwa penilaian kekuatan adalah area lemah saya. Sekarang waktunya pertunjukan saya. Saya harap kamu dapat mengikuti saya di babak penilaian ini." Boom! Lin Ningxian memukul bokong kuda antelop itu dan segera melebarkan tumit besinya dan melesat melintasi King Mount. Chapter 21. Zhang Ruochen membawa busur panah di punggungnya dan berlari ke King Mount dengan menunggangi kuda antelop. King Mount adalah tempat berburu untuk keluarga kerajaan. Itu tinggi dan curam, dengan air terjun, tebing, lembah, dan hutan di atasnya. Hampir semua binatang buas ada di tingkat pertama dan beberapa di tingkat kedua. Seperti segenggam pasir yang dibuang ke laut, 43 prajurit muda itu segera menghilang ke dalam hutan setelah mereka dikirim ke King Mount. Bayangan putih melintas di antara semak berduri setinggi 1 meter. Itu langsung melewati lapangan terbuka sepanjang lebih dari 60 meter dan berlari ke hutan lebat di kejauhan. Bayangan putih itu begitu cepat sehingga pria tanpa seni bela diri tidak akan pernah bisa melihatnya dengan jelas. Dengan kemampuannya, Zhang Ruochen melihat bahwa itu adalah binatang buas seperti kelinci. Itu adalah binatang buas tingkat pertama, kelinci petir. Itu berlari cepat dan memiliki cakar dan gigi yang tajam, tetapi lemah dalam kekuatan pertahanan. Kekuatan dan kecepatan mereka masing-masing sama dengan seorang pejuang di tahap awal dan keadaan fajar di alam kuning. Itu hanya kelinci petir, tidak layak untuk panah guntur. Zhang Ruochen telah menggambar busur panahnya menjadi bentuk setengah bulan, tapi kemudian dia menggelengkan kepalanya dan meletakkannya. Diketahui bahwa semakin tinggi level binatang buas itu, semakin tinggi skor yang bisa dicapai seorang warrior. Kelinci petir hanya dari kelas inferior di antara binatang buas tingkat pertama. Bagi Zhang Ruochen, menyia-nyiakan panah guntur pada binatang seperti itu tidak ada gunanya. Suara pemecah angin terdengar dari arah lain. Sebuah panah guntur dengan kemegahan seperti kilat tepat menghantam kepala kelinci petir. Kepala kelinci petir tertusuk oleh panah petir. Kristal petir yang bertatahkan di kepala panah meledak dengan segera dan berubah menjadi bola listrik seukuran kepalan tangan. Bola-bola itu retak dan melebur menjadi aliran arus. Kelinci petir langsung mati dan tumbang di pohon. Pangeran ke-6 bergegas dengan kuda antelopnya. Tanpa turun, dia mencondongkan tubuh ke depan ke tanah dan mengangkat binatang itu dengan mencengkeram anak panah yang ada di kepalanya. Saudaraku yang ke-9, ini pertama kalinya kamu berburu di King Mount dan kamu tidak berani membunuh binatang buas. Kamu membutuhkan lebih banyak keberanian untuk menjadi seorang pria. Pangeran ke-6 mencibir Zhang Ruochen dengan kelinci petir di tangannya. Di matanya, Zhang Ruochen mungkin seorang jenius dalam seni bela diri. Tapi ini adalah pertama kalinya dia berburu dan ketakutan adalah hal yang normal. Bagaimanapun, berkelahi dan membunuh sama sekali berbeda. Perburuan di King Mount dimaksudkan untuk menguji tidak hanya kemampuan prajurit, tetapi juga keberanian mereka. Jika seorang pejuang begitu pemalu sehingga dia bahkan tidak bisa membunuh binatang buas, dia tidak akan berguna, tidak peduli seberapa tinggi budidayanya. Pangeran ke-6 mencapai puncak Downstate ketika dia berusia 18 tahun. Zhang Ruochen berkata, "Saya hanya tidak ingin menyia-nyiakan panah guntur." Pangeran ke-6 tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Kamu benar-benar salah. Tidak terlalu banyak binatang buas, dan tidak semua orang bisa berburu 5 binatang dengan 5 panah petir.
Pangeran ke-6 pergi dan menghilang ke dalam hutan, meninggalkan Zhang Ruochen dengan kata-kata ini. King Mount memang tidak terlalu besar. Sepertinya aku benar-benar harus mempercepat karena tidak akan ada terlalu banyak binatang buas untuk diburu. Zhang Ruochen bergegas ke arah lain dengan kuda antelopnya. Zhang Ruochen bertemu 3 kelinci petir dalam 1 jam. Dia, bagaimanapun, tidak menembak satupun dari mereka. Sebaliknya, dia terus mencari binatang buas berlevel lebih tinggi lainnya. Lenguhan memekakkan telinga terdengar dari sisi kiri Zhang Ruochen. Zhang Ruochen sangat senang. Dia segera pergi untuk mencari suara tersebut dan menemukan 3 banteng ganas besar di samping tepi sungai. Banteng ganas, monster buas level 1 kelas inferior, memiliki kekuatan dan kekuatan defensif seorang pejuang di tahap lanjutan dan status awal dari alam kuning. The Strength of Abul mengacu pada kekuatan banteng ganas. Tapi seseorang telah datang ke sini sebelumnya, dan sekarang dia berdiri tepat di depan 3 banteng ganas. Putri Komando ke-9, Zhang Yuxi, duduk di atas kuda antelop dengan jubah Vince kerajaannya. Rambut hitamnya jatuh ke pinggangnya. Dia tersenyum mempesona dan berkata, "Saudaraku yang ke-9, kamu terlambat. Ketiga ini milikku." Mata ketiga banteng ganas bersinar. Mereka mengayuh tanah dengan tumit besi yang menyala saat mereka menabrak batu. Ketiga banteng ganas bergegas menuju Putri Komando ke-9 pada saat yang bersamaan. Dia mengeluarkan 3 panah guntur sekaligus, meletakkannya di tali busur, dan menggambar busur kawat menjadi bentuk bulan purnama. "Jatuh," ucapnya. Ketiga panah guntur dilepaskan sekaligus dan menghantam dahi mereka sedalam 7 inci. Petir meledak dari mata panah. Ketiga banteng ganas semuanya mati seketika dan jatuh ke sungai, mencipratkan lembaran air. Putri Komando ke-9 meletakkan busur panahnya, memandang Zhang Ruochen di kejauhan dan tersenyum cerah. "Teknik panahku ada di kelas bawah tingkat manusia, dan aku berhasil menguasainya. Bagaimana menurutmu, saudara ke-9ku?" Zhang Ruochen menatap permukaan air di belakangnya dan berteriak, "Awas!" Dia juga menyadari bahayanya. Dia berbalik untuk menemukan binatang buas, yang 2 kali lebih besar dari banteng kasar, berlari keluar dari air. Itu memiliki kulit seperti logam dan 2 tanduk yang tajam. Itu berlari ke arahnya dengan tiba-tiba. Kuda antelop Putri Komando ke-9 meraung kesakitan. Tulangnya patah. Lubang berdarah seukuran mangkok ditusuk di tubuhnya oleh tanduk. Itu jatuh ke tanah dengan berat. Ini terjadi begitu tiba-tiba sehingga Putri Komando ke-9 tidak bisa bereaksi dan jatuh ke tanah dengan kuda antelopnya. Putri Komando ke-9 kewalahan. Dia berguling di tanah dan akan segera berdiri. Tiba-tiba, bayangan besar muncul di atas kepalanya. Binatang buas besar itu mengangkat tumit besinya dan akan menginjaknya. Jika seseorang diinjak oleh binatang buas, tidak ada keraguan bahwa tubuhnya akan hancur berkeping-keping. Sebuah panah guntur terbang dari kejauhan dan berlari di leher binatang itu, menjatuhkan binatang itu sedikit. Tumit besinya melewati Putri Komando ke-9 dan menghantam tanah di sampingnya, membentuk 2 lubang sedalam setengah inci. Ini memang monster buas level 1 kelas menengah. Banteng besi, tapi kekuatan pertahanannya begitu kuat sehingga panah petir tidak bisa menembus kulitnya. Bukan hanya karena kekuatan pertahanannya yang kuat, tetapi juga jarak jauh antara Zhang Ruochen dan binatang buas itu yang melemahkan kekuatan panah guntur. Zhang Ruochen berdiri di punggung kuda antelop. Dia dengan cepat melompat dan bergegas ke tepi sungai. Kekuatan banteng besi sama dengan seorang prajurit di negara menengah alam kuning, dan kekuatan pertahanannya setara dengan seorang prajurit di negara bagian akhir dari alam kuning, yang cukup luar biasa di antara binatang buas tingkat 1 kelas menengah. Banteng besi sangat marah oleh panah Zhang Ruochen. Ia mengangkat tumit besinya lagi dan mengambil langkah besar berikutnya menuju Putri Komando ke-9. Sambil melompat setinggi 4 meter, Zhang Ruochen mengeluarkan panah guntur, menarik busur, dan menembakkannya. Thunder Arrow secara akurat menembak ke mulut Iron Bull. Kristal petir meledak di tenggorokannya dan berubah menjadi bola listrik yang benar-benar menghancurkan tenggorokannya. Banteng besi melangkah mundur kesakitan dengan darah keluar dari mulutnya. Akhirnya, ia jatuh ke tanah dengan suara keras. Dengan napas panjang yang lega, Putri Komando ke-9 berdiri dengan kaki gemetar. Itu sangat berbahaya. Dia akan mati di bawah tumit besi itu jika Zhang Ruochen tidak menembak binatang itu. Zhang Ruochen berjalan ke arahnya dan bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak akan baik-baik saja jika kamu tidak muncul tepat waktu. Saudaraku yang ke-9, mengapa teknik panahmu sangat bagus? Banteng besi adalah binatang buas tingkat 1 kelas menengah, dan memiliki kekuatan pertahanan seorang pejuang di negara bagian akhir dari alam kuning. Tapi kamu membunuhnya hanya dengan 2 anak panah." Zhang Ruochen melihat tubuh binatang itu di tanah dan berkata, "Tidak peduli apakah itu binatang buas atau manusia, mereka semua memiliki kelemahan. Kamu akan mudah menang jika menyerang kelemahannya, bahkan jika kekuatanmu lebih lemah darinya. Keuntungan terbesar yang dimiliki manusia adalah kebijaksanaan. Mereka bisa menggunakan tentara dan senjata,
serta kemampuan untuk menganalisis kelemahan binatang buas. Oleh karena itu, pejuang manusia dapat membunuh binatang buas yang jauh lebih kuat dari diri mereka sendiri. Faktanya, Putri Komando ke-9 juga memiliki kesempatan untuk membunuh banteng besi dengan kekuatannya. Namun, binatang itu mengejutkannya dan menempatkannya dalam posisi yang sulit. Dia meletakkan busur kawat di punggungnya dan mengambil tempat anak panahnya dengan hanya 2 panah guntur di dalamnya. Dia berkata, ada tanda yang berbeda pada panah petir kita. Penjaga keamanan kerajaan akan mengumpulkan mangsanya nanti. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan mereka secara langsung. Ayo pergi. Saat dia berbicara, dia berjalan menuju kuda antelop Zhang Ruochen. Zhang Ruochen sedikit mengernyit dan berkata, apa yang kamu lakukan? Dia tersenyum dan berkata, kuda antelop saya terluka parah. Aku hanya bisa menumpang denganmu sekarang. Kamu tidak akan membiarkan saya pergi berburu dengan berjalan kaki kan? Maukah kamu saudara ke-9ku? Tanyanya. Dia dengan ringan mendorong punggung antelop horse dan dengan elegan melompat ke atasnya. Ayo, adik ke-9, jika kita tidak cepat, prajurit lain akan membunuh semua binatang buas. Dia mengedipkan mata padanya dan mengulurkan tangan sebagai undangan. Akhirnya, Zhang Ruochen menghampirinya dan meraih tangannya untuk melompat ke punggung kuda antelop. Kuda antelop membawa keduanya pergi dan bergegas ke dalam hutan. Jika kita bekerja sama, kita cukup kuat untuk membunuh monster buas kelas menengah tingkat 1 dengan kekuatan kita, kata Putri Komando ke-9 dengan pandangan penuh harap di matanya. Seseorang bisa mendapatkan skor yang sangat tinggi jika mereka bisa memburu binatang buas level 1 kelas menengah. Persamaan perhitungan skornya adalah sebagai berikut. 1 binatang buas tingkat 1 kelas superior sama dengan 5 hewan buas kelas 1 tingkat menengah. 1 binatang buas tingkat 1 kelas menengah sama dengan 5 binatang buas tingkat 1 kelas rendah. Dengan kata lain, meskipun Zhang Ruochen hanya membunuh 1 Iron Bull, itu setara dengan 5 binatang buas level 1 kelas inferior. Tidak semua orang bisa membunuh binatang buas level 1 kelas menengah. Setidaknya butuh budidaya medium state of the Yellow Realm. Selain itu, monster buas level 1 kelas menengah memiliki kecepatan dan kekuatan pertahanan yang luar biasa. Oleh karena itu, tidak mudah untuk memburu mereka. Meskipun kultivasi Zhang Ruochen hanya berada di peak of the down state, kekuatannya jauh lebih kuat daripada banyak prajurit di medium state. Itulah mengapa dia bisa membunuh banteng besi dengan sukses. Dengan tatapan tajam di matanya, Zhang Ruochen berkata, akan luar biasa jika kita bisa membunuh binatang buas tingkat 1 kelas superior. Itu tidak mungkin. Kekuatan binatang buas tingkat 1 kelas superior sama dengan seorang pejuang yang telah mencapai penyelesaian alam kuning. Ini akan menjadi bencana jika kita benar-benar bertemu dengannya. Kita mungkin akan berjuang untuk melarikan diri. Putri Komando ke-9 melanjutkan. Pangeran ke-7 adalah satu-satunya yang membunuh monster buas level 1 kelas superior dalam 10 tahun terakhir. Untuk tahun ini, saya yakin tidak ada yang memiliki kemampuan untuk membunuh seseorang. Chapter 22. Ini bukan pertama kalinya bagi Yuxi, Putri Komando ke-9, berpartisipasi dalam perburuan di King Mount. Karena itu, dia tahu di mana binatang buas itu berada. The Roar Slope ada di depan kita. Saya biasa mendengar macan Smilodon merah mengaum di sana. Kamu tahu, Red Smilodon Tigers adalah monster buas level 1 kelas menengah, yang bahkan lebih kuat dari Iron Bulls. Karena saya tidak bisa membunuhnya, saya bahkan tidak mendekatinya, katanya. Zhang Ruochen dan Putri Komando ke-9 turun dari kuda antelop dan menyelinap ke Roar Slope. Mereka berencana untuk menemukan jejak macan Smilodon merah. Zhang Ruochen menemukan jejak debu di tanah. Batang pohon yang tebal roboh dan daunnya terbakar menjadi abu. Ada batu raksasa di dekatnya dan mereka melihat noda darah di dekat batu itu. Jadi orang lain telah membunuh Red Smilodon Tiger, tanya Putri Komando ke-9. Zhang Ruochen menggelengkan kepalanya dan berkata, noda darah itu bukan dari Red Smilodon Tiger, tapi dari manusia. Kita harus berhati-hati karena macan Smilodon merah bisa berada di dekat kita. Tiba-tiba, mereka melihat seekor harimau merah meluncur menuruni lereng curam, yang cakar tajamnya sekarang sangat dekat dengan leher Zhang Ruochen. Zhang Ruochen telah mencapai kesempurnaan alam surga di kehidupan terakhirnya. Meskipun dia sekarang terlahir kembali, jiwa dan kekuatan spiritualnya tetap pada tingkat sebelumnya. Karena itu, dia cukup peka terhadap potensi risiko apapun. Dia mengambil satu langkah ke kanan untuk menghindari serangan dari Red Smilodon Tiger. Karena reaksinya yang cepat, dia berhasil. Setelah itu, dia mengeluarkan panah guntur dari tempat anak panah di punggungnya. Dia dengan cepat menyuntikkan ki asli ke kepala panah dan menusukkan panah ke perut backhand Tiger Smilodon merah. Kemudian dia segera melompat dari tanah dan bergerak mundur. Semua ini terjadi hanya dalam beberapa detik. Sebelum Putri Komando ke-9 mengetahuinya, harimau Smilodon merah telah diserang dan memiliki panah di perutnya. Kepala panah dari panah guntur meledak, yang meninggalkan luka seukuran telapak tangan di perut harimau. Sekarang harimau Smilodon merah berdarah. Namun,
Karena Zhang Ruochen telah mendorong panah guntur dengan tangan kosong, kekuatan tumbukannya tidak sekuat busur panah. Karena itu, panah guntur tidak masuk cukup dalam untuk menyebabkan kerusakan mematikan pada harimau. Kepala panah itu hanya 3 inci di bawah kulit. Macan Smilodon merah 3 kali lebih besar dari harimau normal. Mereka memiliki 2 baris gigi tajam, yang panjangnya setengah kaki. Setiap cakar bisa digunakan sebagai pisau. Kekuatan mereka bisa sekuat prajurit di negara bagian akhir dari alam kuning. Sementara kecepatan mereka secepat prajurit negara bagian akhir juga. Jika seorang prajurit biasa bertemu dengan Red Smilodon Tiger, sayangnya, hidupnya akan berakhir di sana. Sekarang harimau Smilodon merah hanya berjarak 10 meter dan wajah Putri Komando ke-9 menjadi lebih pucat. Itu adalah binatang buas yang kuat. Pada jarak sedekat itu, bahkan panah guntur tidak dapat digunakan dengan baik. Busur dan anak panah adalah senjata jarak jauh. Dia segera mengeluarkan panah guntur, meletakkannya di tali busur, dan menarik busur kawat menjadi bentuk bulan purnama. Panah guntur terbang seperti sambaran petir. Red Smilodon Tiger melompat dengan kecepatan luar biasa. Tanpa ragu, panah meleset dari sasaran. 1 detik kemudian, itu di depan Putri Komando ke-9. Busur panah di tangannya direnggut dan dibuang oleh monster buas raksasa ini. Ia membuka mulutnya yang besar dan mencoba menggigitnya. Putri Komando ke-9 melakukan backflip, di mana dia menggunakan salah satu jarinya untuk menyentuh tanah untuk melakukan backflip lagi. Sekarang dia berada 7 atau 8 meter dari Red Smilodon Tiger dan berhasil menghindari serangan itu. Namun, harimau itu malah lebih cepat. Itu mengulurkan salah satu cakarnya dan mengenai kepala Putri Komando ke-9. Putri Komando ke-9 baru saja mencapai level medium stat. Oleh karena itu, kekuatannya lebih lemah dari Red Smilodon Tiger, sementara kecepatannya lebih lambat. Jika jaraknya lebih jauh, dia mungkin bisa menggunakan panah guntur untuk menimbulkan ancaman bagi macan Smilodon merah. Namun, itu adalah pertempuran jarak pendek. Dia tidak bisa menggunakan senjata bela diri asli sebagai prajurit negara menengah. Dia tidak bisa menang melawan Red Smilodon Tiger. Pergerakan cakar harimau menyebabkan angin kencang yang melukai wajah Putri Komando ke-9. Yang lebih buruk, cakar itu sangat dekat dengannya sekarang. Dia pikir dia pasti akan mati. Namun, tiba-tiba, dia melihat seorang pria bergegas keluar dari sudut matanya. Itu adalah Zhang Ruochen. Dia berlari menuju Red Smilodon Tiger. Zhang Ruochen memukul punggung harimau dengan telapak tangannya. Sepertinya telapak tangannya mengeluarkan suara yang sangat keras, seperti auman gajah yang kejam. Kekuatan pukulan itu setara dengan kekuatan 16 banteng, dan harimau itu terlempar keluar dalam 1 detik. Harimau Smilodon merah menabrak pohon di dekatnya dan jatuh ke tanah. Zhang Ruochen bergegas ke sana dan menggunakan semua ki asli miliknya, membuat telapak tangannya sekuat pedang. Telapak tangannya mengenai leher Red Smilodon Tiger, menghancurkan trakeanya. Harimau itu gemetar karena trakeanya yang patah. Ia mencoba untuk bangkit dan bergegas menuju hutan, namun ia mati dengan sangat cepat. Putri Komando ke-9 menatap Zhang Ruochen dengan kaget. Dia kagum bahwa dia telah membunuh macan Smilodon merah dengan tangan kosong. Adik ke-9, apakah kamu benar-benar prajurit Dawnstead? Kamu memperoleh tanda suci kamu hanya 3 bulan yang lalu, kan? Dia bertanya. Zhang Ruochen berkata dengan suara tenang, seperti yang saya katakan sebelumnya. Baik binatang buas maupun prajurit memiliki kelemahan. Selama kamu dapat melihat kelemahan mereka, kamu dapat dengan mudah membunuh seorang pejuang atau binatang buas. Trakea adalah kelemahan dari Red Smilodon Tiger. Tapi aku melihat pukulannya. Kekuatannya setidaknya sekuat kekuatan 10 banteng. Putri Komando ke-9 berkata, aku adalah prajurit negara menengah dan aku tidak bisa melepaskan kekuatan sekuat itu. Namun, kamu baru saja mencapai Dawnstead. Bagaimana kamu melakukannya? Zhang Ruochen berkata, dengan fisik yang bagus, bahkan seorang prajurit Dawnstead dapat melepaskan kekuatan 10 banteng. Itu tidak aneh. Putri Komando ke-9 berhenti bertanya padanya. Kekuatan kuat Zhang Ruochen telah meninggalkan kesan mendalam padanya. Kakak tiri ini, yang 1 hari lebih muda darinya, menjadi semakin sulit untuk dibaca. Mereka melihat mayat harimau Smilodon merah di hutan tidak jauh. Sebuah panah guntur didorong ke perut macan Smilodon merah. Ya, anak panah yang disodorkan oleh Zhang Ruochen tadi. Sial, jika saya membawa Blue Water Sword, saya yakin saya bisa memiliki kesempatan untuk mengalahkannya, atau bahkan membunuhnya, kata Putri Komando ke-9, tidak berdamai. Dia adalah salah satu dari 2 wanita cantik di kota Yunwu. Sebagai kecantikan dengan kecerdasan luar biasa, dia dikejar oleh 2 binatang buas dan diselamatkan 2 kali oleh Zhang Ruochen. Semua itu merusak harga dirinya. Putri yang bangga ini berkata pada dirinya sendiri jika dia bertemu dengan binatang buas lain kali, dia akan berburu dan membunuh mereka secara langsung, menggunakan keahliannya yang hebat. Kakak ke-9, ayo pergi dan berburu beberapa binatang buas lainnya. Zhang Ruochen menepuk bahu Putri Komando ke-9 dengan tatapan tajam.
Dia berkata dengan suara rendah. Jangan bergerak. Dia bingung sekarang. Sebelum dia bisa bertanya mengapa, dia melihat seekor rusa dengan api biru berjalan ke arah mereka perlahan. Itu adalah rusa api hijau. Putri Komando ke-9 tidak bisa berhenti gemetar sekarang dan bisa merasakan bahwa dia tidak bernapas. Rusa api hijau itu memiliki sepasang mata yang tampak seperti batu rubi. Tingginya sekitar 2 meter, dan tanduk rusa seperti 2 batang batu giokoral. Rambut rusa itu sepertinya terbakar. Begitu rusa lewat, lapisan atas tanah dibakar oleh api dari rusa. Sebagai binatang buas tingkat 1 kelas superior, rusa api hijau bisa sekuat dan secepat prajurit negara kuning. Satu-satunya kelemahan dari rusa api hijau adalah ia tidak pandai mempertahankan dirinya sendiri. Teknik pertahanannya bahkan lebih lemah dibandingkan dengan Red Smilodon Tiger. Meskipun rusa ini mungkin tidak pandai membela diri, ia sangat cepat sehingga tidak banyak prajurit yang bisa mendekatinya, apalagi menyerangnya. Banyak prajurit yang bisa dibunuh oleh rusa api hijau tanpa sempat menyerangnya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Putri Komando ke-9 tidak berani bernapas sekarang, merasa tubuhnya membeku. Dengan kultivasi mereka saat ini, mereka tidak dapat bersaing dengan binatang buas tingkat 1 kelas superior. Dengan kata lain, mereka mungkin akan mati di sini. Dalam perburuan gunung tahun-tahun sebelumnya di Gunung Raja, telah terjadi bahwa beberapa pejuang telah kehilangan nyawa mereka. Putri Komando ke-9 tidak ingin mati di sini, itu jelas. Dia berpikir keras untuk menyelamatkan hidupnya. Namun, mengingat rusa api hijau begitu cepat, dia mungkin bahkan tidak akan diberi kesempatan untuk melarikan diri. Saat ini, tidak seperti dia, Zhang Ruochen masih tenang, dengan keyakinan di matanya. Dia melepas tempat anak panah dan menyerahkannya padanya dan berkata, aku punya 2 panah guntur yang tersisa dan kamu punya 1. Jadi semuanya ada 3. Kamu mungkin tidak bisa membunuhnya dengan panah. Tapi dengan teknik kamu, setidaknya kamu bisa menimbulkan beberapa ancaman, bukan? Apa yang sedang kamu lakukan? Dia melihat Zhang Ruochen berjalan menuju rusa api hijau, dengan mata terbuka lebar. Dia bingung, apakah dia akan berburu dan membunuh rusa itu? Itu adalah binatang buas level 1 kelas superior.